Apa adab-adab orang yang berhutang? Satu, berhutang dengan niat melunasinya. Saat Anda harus berhutang, maka niatkanlah saya akan melunasinya. Niatmu akan memudahkanmu untuk bayar hutang dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika orang ngambil hutang, niatkan dia bayar hutang. Niat itu akan menjadikan Allah memudahkan dia bayar hutang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu anhu." Yang ingin mengambil harta orang lain, ngambil hutang, dan dia niat untuk mengembalikan, Allah akan mudahkan melunasinya. Wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Siapa yang mengambilnya, dia niat dari pertama, sudah tidak ingin mengembalikan, Allah akan hancurkan hartanya tersebut. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua, bersegera melunasi hutang. Tidak boleh ditunda-tunda. Tapi Pak, kebiasaannya memang kalau orang bayar hutang itu pasti menunda-nunda. Apalagi hutang suami terhadap istri. Itu hampir bisa dipastikan nggak bayar, Bu. Ya. Suami berhutang pada istri. Dan kalau suami berhutang pada istri, dianggap hutang tidak? Hutang Pak, bayar. Ya. Kan nanti ada di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni." Pada hari itu seseorang akan lari dari ibunya, bapaknya, anaknya, istrinya. Disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, seorang suami akan mendatangi istrinya. "Wahai istriku, menurut engkau, aku di dunia sebagai suami yang bagaimana?" Kata sang istri, "Engkau adalah suami terbaikku." Kemudian kata sang suami, "Kalau begitu berikanlah aku sesuatu agar aku selamat di hadapan Allah. Pahala engkau kasihkan." Maka kata sang istri tersebut, "Engkau adalah suami terbaikku, tetapi al-an nafsi nafsi, sekarang sendiri-sendiri." Ya. Jadi bohong itu Ibu, sehidup semati itu bohong. Sehidup dan mati sendiri-sendiri. Ya, mati sendiri-sendiri. Ini sedikit menyinggung tentang kekeluargaan. Nanti kapan-kapan saya datang ke Sembalun, saya akan ceramah tentang keluarga. Ini adik-adik kelas saya yang umur 40-an, 30-an, 20-an yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, maka jangan terlambat untuk menjadikan istri-istrimu sebagai bestimu. Apa arti besti? Besti itu dalam bahasa Arab sahibah, teman terbaikmu. Makanya tadi Allah berfirman, "Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi." Seseorang akan lari dari sahibahnya, bestinya. Ya, jangan sering-sering nongkrong di luar rumah. Kalau ingin nongkrong bawa istri. Ya. Kalau ingin jalan-jalan bawa istri. Jadikan teman terdekatmu istri. Jangan sampai terlambat. Wallahi. Ini pengalaman hidup, jangan sampai terlambat. Tidak ada besti yang paling indah untuk dijadikan besti, teman dekat, kecuali istrimu. Ini bagi yang sudah menikah, yang jomblo belum. Ya. Jangan sampai terlambat. Baik. Lanjutannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bersegera melunasi hutang. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari. "Lau kana li mithlu Uhudin dhahaban." Kalau aku memiliki hutang sebesar gunung Uhud emas. Kalau seandainya aku memiliki harta emas sebesar gunung Uhud. Itu besarnya gunung Uhud itu beratnya kalau dihitung oleh orang-orang geologi sekitar kira-kira ya 18,89
18,89 miliar ton. Kalau aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, ma yasurruni alla yamurru alayya thalath wa indi minhu syai'. Maka tidak menggembirakan aku berlalu dariku 3 hari dan masih tersisa sesuatu darinya. Artinya apa? Emas itu akan aku bagikan. Aku akan sedekahkan. Tidak boleh mengendap emas itu selama 3 hari. Saking dermawannya Rasulullah SAW. Illa syai'un ursiduhu lidain. Kecuali aku simpan untuk bayar hutang. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innal aktsarin humul aqallun illa man qala bil mali kadza wa kadza." Orang-orang yang banyak hartanya nanti di hari kiamat akan menjadi orang yang bangkrut. Kenapa? Karena dia tidak mau bayar hutang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, adab berhutang, menjaminkan hutang. Kalau ingin berhutang, maka dijaminkan. Ini yang disebut dengan hukum gadai. Saya berhutang 50 juta, jaminannya apa? Itu sawah saya, itu rumah saya. Dan jaminan-jaminan dalam hukum fikih banyak, saya tidak masuk ke dalam situ. Kemudian yang selanjutnya termasuk jaminan adalah menulis hutang. Ditulis hutang tersebut karena agar tidak lupa. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, termasuk adab berhutang yang keempat adalah mendoakan orang yang berhutang, yang menghutangi. Mendoakan orang yang menghutangi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan seorang yang berhutang, mendoakan orang yang menghutangi. Beliau bersabda ketika beliau bayar hutang, barakallahu laka fi ahlika wa malika, innama jazaa'us salaf al-wafa wal hamd. Semoga Allah memberkahi untukmu di dalam keluargamu dan hartamu. Sesungguhnya balasan orang yang menghutangi adalah pelunasannya dan juga pujian. Pelunasannya dan juga pujian. Kemudian adab yang selanjutnya, orang yang berhutang banyak-banyak berdoa agar mudah bayar hutang. Salah satu doa, catat baik-baik. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana alaika mithlu jabal sir dainan addahu Allah ank." Kalau seandainya engkau memiliki hutang sebesar gunung Sir, Allah akan lunasi hutang. Catat doanya baik-baik. Saya sebutkan pelan-pelan. Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak.